billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullahi wal barakatuh wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin thawal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna ikhlasan fil niyati wal qawli wal amal. Para ikhwan dan akhwat pengurus Bagan Batu Hijrah yang sama-sama kita hadiahkan ahlul bait sekeluarga di rumah ini, yang alhamdulillah pada sore ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Semoga kita yang hadir mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih menyambung kajian yang minggu lalu tentang ahkamun nazar, hukum yang berkaitan dengan memandang lawan jenis, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Agama kita telah memberikan aturan bahwa di antara maksiat ain atau di antara maksiat mata, an-nadharu ila nisa'il ajnabiyat bi syahwatin ila al-wajhi wal kaffaini wa ila ghairihima mutlaqan. Termasuk maksiat mata memandang kepada perempuan yang ajnabiyat, artinya yang bukan mahram kita, bisyahwatin dengan syahwat, ilal wajhi wal kaffaini kepada wajah dan kedua telapak tangannya, wa ila ghairihi mutlaqan, dan selain wajah dan kedua telapak tangan itu mutlak. Ya, jadi kalau memandang kepada wajah dan kedua telapak tangan, ya, kepada perempuan yang ajnabiyah yang bukan mahram kita, kalau tanpa syahwat dibolehkan. Tapi kalau dengan syahwat maka hukumnya haram. Adapun selain wajah dan kedua telapak tangan dengan syahwat atau tanpa syahwat itu mutlakon, artinya haram secara mutlak. Nah, terus kalau begitu bagaimana sikap kita? Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa kullil mu'minina ay yaghuddu min absarihim. Maka sikap kita harus menundukkan pandangan. Ya. Kalau memang ketika kita memandang kepada lawan jenis itu ada rasa syahwat, maka kita palingkan pandangan kita. Ini sudah kita bahas dalam kajian yang telah lalu. Ya, karena itu termasuk maksiat mata. Nah, kemarin kita juga telah membahas boleh seorang laki-laki yang mau meminang seorang perempuan untuk melihat kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Jika dikatakan telapak tangan, maka juga masuk ini, ya, zuhriha atau punggung tangannya. Karena wajah dan kedua telapak tangan ini tidak aurat, ya. Nah, adapun selain dari wajah dan kedua telapak tangan itu aurat. Ya, sekarang kita masuk pada tema kita pada sore ini, an-nadharu lil mu'alajati. Sekarang bagaimana melihat karena tujuan untuk berobat. Seandainya pasiennya perempuan, terus dokternya laki-laki, ini gimana? Gimana hukumnya yang berkaitan dengan ini? Qala al-mu'allif rahimahullah, yajuzu an-nadharu ila al-ajnabiyyati lil mudawati bisyurut.
boleh melihat seorang dokter laki-laki ke perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, dengan tujuan mudawati, tujuan untuk mengobati, bisyurut, tapi dengan syarat-syarat berikut ini. Ya, ada syaratnya. Misalnya seorang perempuan sakit, ini berobat, ya, terus tidak ada dokter perempuan misalkan, atau ada tetapi tidak ahlinya tentang penyakit tersebut. Nah, sementara ini nanti akan terjadi melihat kepada tubuh atau sebagian dari tubuh perempuan tersebut. Nah, dengan tujuan berobat itu dibolehkan, tapi disyurut dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama apa? Ayyakuna bihuduri mahramin aw zawjin aw imra'atin thiqatin. Ya, dan syarat yang pertama ayyakuna, dan adalah an-nadhar, itu melihat bihuduri mahramin. Ya, perempuan tersebut ditemani oleh mahramnya. Mahram perempuan itu siapa? Ya, bisa bapaknya, atau saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya, ya. Au zaujin, atau suaminya. Jadi kalau kamu sudah punya suami, berobat ke dokter misalkan, ya, syarat pertama itu harus ditemani seorang mahramnya, dan atau zaujin, atau suaminya. Au imra'atin thiqatin, atau perempuan yang lain yang thiqah, yang terpercaya. Ya, jadi bukan perempuan dari mahramnya, tapi perempuan temannya misalkan, yang mana perempuan itu thiqah. Arti thiqah itu terpercaya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna aminan fala ya'dilu ila ghairihi ma wujudihi. Yang kedua, ya, dokternya itu harus aminan, terpercaya, ya, bukan fasik. Maka keluar dari kata amin itu fasik. Fala ya'dilu ila ghairihi ma wujudihi. Ya. Maka selagi ada dokter yang terpercaya, maka tidak boleh dia pergi kepada dokter yang tidak dipercaya atau fasik. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ayya'mal al-iftitana illam yata'ayyan. Fa'in ta'ayyana fayanbaghi an yu'alija wa yakuffa nafsahu ma amkana kama fi syabramil milsi. Ayya'mal al-iftitan artinya merasa aman dari fitnah, illam yata'ayyan, ya, jika tidak, ya, menjadi harus untuk melakukannya. Artinya illam yata'ayyan, artinya memang tidak ada lagi kecuali itulah dia dokternya. Tapi kalau seandainya ada dokter yang perempuan yang memang dia ahli dalam penyakit tersebut, maka harus ke dokter perempuan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, alla yakuna kafiran ma wujudi muslim. Ya, selagi ada dokter yang muslim yang memang dia bisa mengobati penyakit tersebut, maka tidak boleh pergi kepada dokter yang non muslim. Ini syarat-syarat yang tadi, ya. Kemudian
Syarat yang kelima, alla yakshifa illa qadral hajah. Tidak boleh dibuka kecuali yang hajat yang diobati itu aja. Misalnya disuntik mana misalnya? Di apa biasanya? Di pinggangnya misalnya kan? Ya yang di situ aja dibuka, jangan dibuka semua. Atau misalnya yang diobati pada tangannya, ya pada sekadar hajat yang diperlukan itu aja. Ya, nah ini yang harus diperhatikan ketika kita berobat. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ya boleh dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Alla yakshifa illa qadral hajah, artinya tidak dibuka tubuhnya tadi itu illa qadral hajati, kecuali hajat, ya sekedar hajat yang dibutuhkan itu saja. Illam yaghuddu basarahu wa illa jada kashfu baqil 'adwi az-za'id 'ala al-hajah. Ya. Ini 5 syarat yang harus diperhatikan jika seorang perempuan berobat kepada dokter yang mana dokternya laki-laki. Ya. Nah, kemudian faedah berikutnya, Zakar Rabi fi nihayah ana wujudat tabibin la yaqbu illa bi akthar min ujratin mithlih kal adam. Bal law wujida kafirun yaqbu bidunha wa muslimun la yaqbu illa biha ihtumila anna al-muslim kal adam. Wa nukila 'an Ibn Hajar anna al-akthar maharatan walau kana min ghairi jinsi wa dini yuqaddam ala ghairihi. Ini urutannya. Ada seandainya dokter ya yang non-muslim tetapi biayanya murah gitu. Ya. Dokter muslim ada tapi mahal misalnya. Ya. Terus kemana ini? Ya. Kalau dua-duanya ahli misalnya, dokter muslim ini bisa mengobati, yang non muslim juga bisa mengobati, tapi yang dengan orang muslim ini mahal misalnya, biayanya lebih mahal. Boleh nggak kita pergi ke dokter yang non muslim tadi? Ya. Di sini jawabannya. Walau kilam dah hajat, akthar maharatan, walau kana min ghairi jinsi wa dini yuqaddam ala wajhi. Di sini ihtimal, ya, ada 2 kemungkinan. Tapi kalau maharatan yang lebih ahli, misalnya dokter yang non muslim ini lebih ahli dalam pengobatan penyakit yang dideritanya ini, yang muslim tadi tidak begitu ahli misalkan, maka di sini menurut Ibnu Hajar apa katanya? Yuqaddam. Ya, boleh kita berobat dengan yang non muslim tadi. Ya, itu dia. Ini tentang hukum dalam masalah mu'alajah atau dalam masalah berobat tadi. Kenapa ini perlu diperhatikan? Terkadang kita ini untuk berobat aja kok darurat gitu kadang-kadang bahasanya. Padahal ada aturannya. Ya. Pertama tadi harus bawa mahram. Kalau ada suami, punya suami ya bawa suaminya, atau orang tuanya, atau kakaknya, atau abangnya. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Dokter yang kita ke sana itu harus dia aminan, ya artinya terpercaya, bukan seorang dokter yang fasik. Orang fasik kan bahaya juga, perempuan kan, dan itu kan ada kejadian-kejadian seperti itu. Makanya agama sudah memberikan aturan seperti itu. Ya.
Nah, kemudian al-laiq bitartib. Ayuqal in kana al-'illatu fil wajhi sumiha bidzalika kama sabaqa fil muamalah. Kalau misalnya yang sakit tadi hanya di sekitar wajah, ya, artinya kan wajah tidak aurat tadi, ya, wajah perempuan yang tidak aurat, maka sumiha, maka itu dibolehkan dia ke dokter yang laki-laki, ya, sebagaimana dalam muamalah. Kalau dalam muamalah seperti transaksi jual beli kan boleh, ya, kita melihat kepada wajah perempuan, ya, dalam transaksi jual beli misalkan. Ini sudah kita bahas dalam kajian yang lalu, ya, dalam bab muamalah. Jadi dalam transaksi jual beli, ya, dibolehkan, dan kita boleh melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan tadi dengan catatan apa? Bila syahwat, tanpa syahwat. Tapi kalau merasa syahwat, ya, maka dipalingkan, baik yang laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya yang perempuan melihat laki-laki, seperti yang terjadi pada Fadl, ya, anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu sudah kita bahas dalam kajian yang telah lalu. Wa in kanat fi ghairihi, wa in kanat imra'atan fa yu'tabar wujudu imra'atin muslimatin. Wa in kanat fi ghairihi, wa in kanat imra'atan fa yu'tabar wujudu imra'atin muslimatin fa in ta'adzara asobiyyun muslimun. Nah, ini urutannya, urutan kita pergi berobat tadi. Kalau misalnya seorang perempuan ketika sakit mau berobat, maka dia cari dulu dokter yang perempuan muslimah, ya, kalau memangnya itu memungkinkan ada. Fa'in ta'adzara, kalau seandainya tidak ada, asobiyyun muslimun ghairu murahiqin, ya, fasobiyun muslimun ghairu murahiqin fa in ta'adzara fasobiyun ghairu murahiqin kafir. Kalau seandainya perempuan tidak ada, dokter perempuannya tidak ada, maka dia pergi ke dokter yang laki-laki tapi sobi, masih sobi ghairu murahiq. Sobi ghairu murahiq ini apa? Umurnya belum dewasa, ya. Murahiq itu anak yang di bawah umur dewasa. Ya, bisa jadi dia ada dokter seumur itu kan, dia sudah ahli, ya. Itu urutannya kalau memang ada. Fa'in ta'adzara, kalau tidak ada juga, fasobiyun ghairu murahiq kafir. Kalau tadi kan sobiyun muslim, anak murahiq yang muslim yang umurnya belum dewasa, umur di bawah 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun misalkan. Kalau itu nggak ada, baru dokter ke dokter yang sobi, yang anaknya seperti itu tapi yang kafir, ya, kalau memang tidak ada yang muslim tadi. Fa'in ta'adzara, seandainya tidak ada juga, famra'atun kafirah, maka dia boleh pergi ke dokter yang non muslim, dokter perempuan yang non muslim. Fa'in ta'adzara, jika itu pun tidak ada, fa'ajnabiyyun muslimun, maka dokter laki-laki yang muslim. Nah, ini urutannya. Fa'in ta'adzara fa'ajnabiyyun kafir, kalau dokter laki-laki yang muslim pun tak ada, maka dia pergi ke ajnabi, dokter laki-laki yang kafir yang non muslim. Nah, itu urutannya. Ya, ini dari segi hukumnya seperti itu, ya. Kita lah yang menjalankan itu, ya. Masalah urutannya yang saya sampaikan, yang berkaitan dengan syarat-syarat tadi, boleh seorang perempuan atau dokter mengobati, dokter laki-laki mengobati pasiennya yang ajnabiyah, yang perempuan yang ajnabiyah, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, termasuk juga dari maksiat mata, ya. Di sini disebutkan wahalla ma'al mahramiyah awil jinsiyah nadru ma'ada ma baina surah wa rubah idza kana bi ghairi syahwah.
Kalau sama mahramiyah, sama mahramnya, artinya sama kakaknya atau sama adiknya atau sama abangnya. Ya, mahram itu apa sih? Mahram itu yang tidak sah menikah. Seperti siapa? Seperti abang, kakak, ya kan? Adik, itu namanya mahram. Yang seandainya kita tak sah nikah sama dia, itu namanya mahram. Kalau sepupu mahram apa enggak? Hah? Enggak mahram, ya, enggak mahram. Sepupu itu anak paman, ya, anak paman. Kalau keponakan, anak kakak atau anak adik, itu namanya keponakan. Ya, itu tidak boleh kita nikah sama dia. Ya, itu memang mahram. Nah, sekarang bagaimana melihat dengan sesama mahram? Artinya kamu melihat ke abangmu atau melihat ke adikmu, ya, yang laki-laki, atau sebaliknya yang laki-laki melihat kepada mahramnya yang perempuan, maka di sini disebutkan apa? Ma ada ma baina surah wa rukbah. Boleh melihat kepada selain, ya, antara pusat dan lutut. Jadi kalau sama mahram boleh melihat badannya, tangannya, ya, dan seterusnya. Yang penting jangan antara pusat dan lutut tadi. Itu nggak boleh. Ya. Tapi melihat kepada selain pusat dan lutut tadi, kepada mahram kita itu, ingat ya, yang di ghairi syahwat, tanpa ada syahwat. Tapi kalau ada syahwat juga jangan. Nah, awal jinsiyah atau sesama jenis. Ya, laki-laki melihat laki-laki bukan mahram tapi sesama jenis, atau perempuan melihat ke perempuan sama jenis tapi bukan mahram, maka boleh dia melihat kecuali antara lutut dan pusatnya. Bang Jul boleh melihat ke Bang Andre, tapi yang dilihat apa? Selain antara pusat dan lutut. Kalau itu yang dilihat, ya, selain antara ma'ada baina surah wa rukbah. Begitulah yang perempuan dengan perempuan, ya. Nah, itu dia. Sebelum kita lanjut sedikit lagi, ada yang perlu ditanyakan? Ya, kita lanjut sedikit lagi. Jadi batas, ya, miqdar aurat mar'ah, ya, bersama mahramnya tadi, ya, perempuan beserta mahramnya itu antara pusat dan lutut. Begitu juga dengan sesama jenis, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka dia boleh melihat kepada selain pusat dan lututnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kadzalika 'auratul rajul ma rajul wa la yajuzu lil muslimati an takshifa min jasadiha amama al-kafirah illa ma takshifuhu indal amal. Bagaimana dengan seorang perempuan, ya, di depan perempuan yang kafirah, yang non muslim? Kalau tadi kan sesama jenis yang muslimah. Sekarang bagaimana perempuan di hadapan perempuan yang non muslim, yang kafirah? Nah, disebutkan di sini wala yajuzu, tidak boleh, lil muslimati, bagi perempuan yang muslimah, antak syifa min jasadiha, untuk membuka jasadnya atau badannya, amamal kafirah, di hadapan perempuan yang non muslim, illa ma takshifu indal amal, kecuali apa yang dia buka ketika dia bekerja. Artinya seorang perempuan yang muslimah di hadapan perempuan yang non muslimah, ya, dia bisa membuka itu yang
dia buka ketika beraktivitas di rumah, misalnya setengah betisnya, kemudian lehernya, kemudian tangannya berbeda kaos misalnya segini. Nah, itu di depan wanita yang non muslim. Hendak amal yang biasa lah. Kalau perempuan lagi beraktivitas di rumah gimana? Pakaiannya seperti apa? Nah, dalam keadaan seperti itulah di hadapan non muslim perempuan yang non muslim, maka seperti itu dibolehkan. Kemudian termasuk juga maksiat mata, an-nadhuru bil istihqar ila muslim, melihat kepada orang muslim dengan pandangan yang meremehnya. Ya. Juga termasuk maksiat mata. Melihat kawannya meremehkan. Bagaimana biasanya pandang meremehkan? Nah, Bang Jil, prakteknya seperti apa? Jangan mungkin. Dia melihat kepada seorang muslim bil istihqar wal izdira imma li faqrihi aw li kaunihi dha'ifal jism. Seperti dia melihat kepada seorang muslim yang miskin, yang fakir, atau dia lihat pada seorang muslim yang badannya kurus kerempet kan. Kemudian dia memandang itu dengan pandangan menghina atau pandangan meremehkan. Itu termasuk maksiat mata. Ya. Yang kalian paham lah gimana prakteknya kan. Pokoknya hati-hati. Itu termasuk maksiat mata. Jadi kalau kita melihat ada seorang muslim atau teman kita yang punya kekurangan, entah cacat misalkan, entah dia misalnya pincang atau misalnya badannya kurus, krempeng ya kan, ya udah tak usah dipandang dengan pandangan yang meremehkan ya, tapi kita senyum di depannya. Ingat ya, senyum di hadapan temanmu itu adalah sedekah dalam hadis. Ini sedekah yang tidak ada modalnya. Senyum kamu terhadap temanmu dapat pahala. Daripada kamu memandangnya dengan pandangan yang remeh, pandangan istihqar, menghina, dan tidak berdosa, termasuk maksiat mata. Karena kita tidak tahu seseorang itu pasti ada kelebihannya. Jadi Allah ciptakan kita ini dengan bentuk yang beragam, dengan kulit yang berwarna beda warna, tapi setiap kita ada kelebihan. Maka kita tidak boleh menganggap remeh dengan seseorang, karena kita nggak tahu apa yang ada kelebihan pada orang itu. Dan juga kita nggak boleh iri terhadap kelebihan yang ada pada saudara kita. Saudara kita tampan misalnya, ya nggak usah kamu iri. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada kekurangan sama teman kita yang tampan tadi. Mungkin dia tampan, tapi bisa jadi dia punya penyakit tuli misalkan, ya kan? Tampan tapi pekak badak, ya kan? Dipanggil nggak apa? Atau misalnya dia tampan tapi dia ada menderita satu penyakit di dalam badannya, kita nggak tahu. Maka karena itu kita nggak boleh iri terhadap kelebihan yang ada sama saudara kita, karena kita tidak tahu ya kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, jadi kita nggak boleh iri terhadap nikmat yang ada pada saudara kita, karena kita tidak tahu nikmat apa yang sudah Allah cabut dari teman kita itu. Terus bagaimana? Kalau kita melihat suatu kelebihan dari saudara kita, teman kita, yang kita doakan, semoga Allah memberkahinya misalkan. Ya, begitu. Nah, terus kalau kita melihat teman kita dia ada kekurangan, cacat misalkan,
kan, entah kakinya pincang, entah matanya kero misalkan. Ya, jangan kita ejek, jangan kita memandangnya dengan pandangan yang menghina, tapi kita berdoa, ya Allah, ya berikan aku kesehatan, ya berikan aku kesehatan walafiat. Ya. Tapi jangan di depan dia aku kuat, nanti tersinggung dia. Nah, itu. Ya, terus apa lagi termasuk maksiat mata? An-nazaru fi baitil ghair bi ghairi idnihi aw syai'in akhfahu kadzalik. Melihat ke rumah saudaranya, rumah seseorang yang mana orang di dalam rumah itu dia tidak ridho kalau dilihat. Ya. Kalau bahasanya ngintip lah, ngintip ya dari jendela rumah tetangganya. Memang tetangganya itu tidak ridho, tidak senang kalau ditengok seperti itu misalnya, itu termasuk maksiat mata. Atau melihat sesuatu yang dia sembunyikan, au syai'in akhfahu kadzalik. Jadi seseorang dia enggak ridho kalau dilihat ini sesuatu yang disembunyikan sama dia. Itu juga kalau kita melihat, kita curi penglihatan, itu termasuk maksiat mata. Ya.